Akhirnya fayadribuhu biharobatin fatunfidhuhu. Isa menyerang Dajjal dengan ujung tombaknya, fatunfidhuhu, hingga ujung tombak tersebut menembus tubuh Dajjal. Kemudian wayukhrijuha, ditarik, dilepas lagi ujung tombak itu, waqad talawwasat bidimaihi, hingga ujung tombak tersebut penuh berlumuran darahnya Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, bersyukur kepada Allah kita dalam keadaan sehat wa afiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita diakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub di halaman 63, yaitu Alamatus Sa'ah Al-Kubra, tanda kiamat yang besar yang ketiga. Yang pertama khurujul mahdi, keluarnya al-mahdi. Yang kedua khurujud dajjal, keluarnya dajjal, sudah kita baca di vlog sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tharithuha, adapun yang ketiga dari Alamatus Sa'ah Al-Kubra, Nuzulu Isa alaihi salatu wassalam, ialah turunnya Isa alaihi salatu wassalam dari langit turun ke bumi. Alal manaratil bayda, turun di atas menara putih. Syarqiyya Damsyik, di sebelah timur kota Damaskus. Fayanzilu wadi'an halata nuzulihi kaffaihi ala ajnihati malakaini. Kemudian Isa turun. Ketika turunnya itu, beliau meletakkan kedua telapak tangannya atas beberapa sayap dua malaikat. Terjadinya itu waktu sholat subhi, di waktu sholat subuh. Fayad'uhun nasu lis-sholati bihim. Kemudian manusia ketika itu langsung mengajak beliau untuk mengimami sholat berjamaah subuh. Fayamtani'uh, namun Isa tidak mau, menolak. Wa yaqulu, dan Isa berkata, imamukum minkum, imam kalian adalah dari golongan kalian. yakni Isa menginginkan Al-Mahdi menjadi imam sholat berjamaah ketika itu. Fayataqaddamul mahdiyu fayusalli imaman bihi wa bihim. Kemudian majulah Al-Mahdi menjadi imam sholat subuh. Di belakangnya adalah umat Islam, termasuk Nabi Isa ikut bermakmum. Kenapa mendahulukan Imam Mahdi? Ikraman lihadhil ummah, yaitu untuk memuliakan umat ini, umat Muhammad. Wa nabiyyiha alaihi salatu wassalam, dan untuk memuliakan nabinya hadhil ummah alaihi salatu wassalam. Wa hina idzin yakunu dajjal muhasiran ahla baitil maqdis. Ketika itu Dajjal mengelilingi, mengepung penduduk Baitul Maqdis. Wa babuhu mughallaqun, dan pintu-pintu rumah penduduk Baitul Maqdis semuanya ditutup, dikunci. Fayaqulu, kemudian Dajjal berteriak, berkata kepada pemilik rumah, iftahul babah, buka pintunya, buka pintunya. Fayaftahuna, maka si pemilik rumah ketika itu membuka pintu mereka. Fayarahu Dajjal fayuwalli hariban huwa wa man ma'ahu.
Ketika pintu dibuka oleh si pemilik rumah, nampaklah Dajjal di hadapan mereka, dan mereka si pemilik rumah dengan orang sekelilingnya lari semuanya kabur. Fayakhruju Isa wal Mahdi fi talabihi. Akhirnya Isa dan Al-Mahdi bergegas memburu, mengejar Dajjal karena mengganggu warga, dan ditolong oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Fayudiqullahu alaihi al-ard. Allah mempersempit bumi ini. Fayalhaquhu Isa wa man ma'ahu ala bid'ata asyari zira'an. Isa dan semua jamaah umat Islam ketika itu mengepung Dajjal, menjumpai Dajjal hingga jarak 10 zira' lebih, 10 ringan lebih. Dikepung di mana? Inda Babil Lud, di sisi pintu desa Lud, yaitu qaryatin qaribatin minar Ramlah, desa yang dekat dengan daerah Ramlah. Fa idza nazara ilaihi Isa alaihi salam, ketika Isa berhadapan langsung melihat Dajjal, berhadapan langsung dengan Dajjal, yaqul, Isa berkata, aqimis sholah, ayo Dajjal tegakkan sholat, tegakkan sholat. Fayaqulu Dajjal, Dajjal berkata, ya Nabi Allah, qad uqimat, wahai Nabi Allah, sholat sudah ditegakkan, sholat sudah ada yang mengamalkan. Fayaqul, maka Isa berkata, ya adu Allah, innaka za'amta annaka rabbul alamin, faliman tusalli. Wahai musuh Allah, kata Isa, sesungguhnya engkau mengklaim diri engkau adalah Tuhan makhluk semesta alam, maka untuk siapa engkau melaksanakan sholat? Akhirnya fayadribuhu biharobatin fatunfidhuhu. Isa menyerang Dajjal dengan ujung tombaknya, fatunfidhuhu, hingga ujung tombak tersebut menembus tubuh Dajjal. Kemudian wayukhrijuha, ditarik, dilepas lagi ujung tombak itu, waqad talawwathat bidimaihi, hingga ujung tombak tersebut penuh berlumuran darahnya Dajjal. Wa yaqul, dan Isa berkata, ya ma'syarul muslimin unzuru, wahai sekumpulan umat Islam, lihatlah apa yang terjadi. Kemudian jadi wa yahkumu bi syari'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ketika itu beliau turun dari langit ke bumi bukan sebagai nabi lagi, tapi beliau tidak menerapkan syariahnya beliau lagi. Jadi Isa itu apa? Injil itu syariatnya beliau dulu tidak dipakai. Beliau malah menggunakan, mengamalkan dan menerapkan syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaksurul amnu fi zamanihi wal khisbu wal rakha'u wal barakah. Di masa Isa ini keamanan merajalela, merata. Begitu juga kesuburan tanah subur semua. Kemudian kesenangan, kebahagiaan merata, kesejahteraan merata. Begitu juga barokah juga merajalela, merata. Jadi mendatangkan berkah. Wa yamkusuna ala hadhil halah 40 sanah. Dan Isa ini menetap atas tugas ini di bumi selama 40 tahun. Wa yatazawwaju Isa wa yuladu lahu wildan. Bahkan Isa sempat menikah hingga punya 2 anak. Wa yamutul Mahdi wa yusalli alaihi Isa. Kemudian Al-Mahdi wafat dan Isa sempat menyolatinya. Wa yusalli alaihi Isa wa yudaffinuhu wa yadfanuhu bi Baitil Maqdis, dan Isa menguburkan jasad jenazahnya Al-Mahdi di Baitul Maqdis. Summa yamutu Isa bil Madinah. Kemudian Isa wafat di Madinah. Kemudian wa yudfanu bi jiwari Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dikuburkan di samping kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian seputar Isa. Kemudian yang keempat ada lagi alamatus sa'ah, tanda kiamat yang kubro, yaitu khuruju Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj
dan khurujud dabbah, munculnya dabbah. Disusul lagi nanti tulu'u syamsi min maghribiha, munculnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian khurujud dukhan, munculnya dukhan. Seperti apa? Kita berlanjut pada video di vlog berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.